Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, saya Soleh Solihun. Saya Ernest Prakasa. Biar imbang, ada Islam, ada non-Islam. Iya, salam sejahtera. Habis ini ada KKR di bawah. Selamat datang di acara persembahan untuk para ibu di Hari Ibu. Boleh tepuk tangan dulu untuk Aimi. Ibu-ibu dari Aimi ini paham betul gitu bahwa dukungan itu akan sangat dibutuhkan selama proses menyusui 2 tahun. 2 tahun sih mungkin kayaknya singkat ya. Tapi ibu yang ngalaminnya bangun malam, bangun subuh, bangun pagi gitu kan. Tapi masih lebih gampang loh bangun malam daripada bangun malam bikin formula. Bangun betul. malam nyusuin tinggal jejelin ke anaknya diem. Tinggal lep. Tinggal lep. Nah, Gitu. 22 pendiri ini militan nggak? Kalau karena kata Nia, ini ibu-ibu Aimi ini kumpulan, bukan kumpulan ibu-ibu yang berhasil menyusui ya menurut gua, kumpulan ibu-ibu yang militan. Kata Nia bilang, oh kita ini militansinya tinggi banget. Iya. Angkat Terasa nggak senjata lu, gitu ya. waktu lu mau wawancari 22 pendiri ini kayak gimana sih? Terasa banget sih karena 22 ini kan semuanya tuh sibuk banget ya, semuanya bener-bener. Jadi saya sendiri mewawancarain ada yang di rumah, ada yang di dapur sambil bikin kue, ada yang jadi ada yang di infotainment gitu kafe ya. sambil sarapan, sambil nemenin anaknya sekolah di jam-jam tengah itu saya interview mereka. Kemudian ada yang sambil ngopi-ngopi, ada yang sambil nyetir. Tetap saya nyalain recordernya supaya obrolannya nggak kelihatan di wawancara Jurnalis. gitu. Jurnalis. Sisa-sisa kejayaan. Iya. Tapi lumayan gitu. Maksudnya justru di tengah-tengah mereka ngomong santai. Karena ada sebagian ibu yang mungkin nggak biasa dengan voice recorder gitu. Begitu saya nyalain, dia diem aja kayak, ya nggak tahu deh gitu. Jadi Begitu dimatiin malah langsung kaku lagi. ya. nggak mau saya mesti mancing dulu cerita. Gimana sih Mbak waktu itu? Begitu dia udah nyaman. Oke, aku nyalain. Kemudian mereka cerita mengalir gitu. Kadang-kadang ceritanya kemana dulu, nggak apa-apa gitu. Jadi emang sampai kadang-kadang bisa sampai 2 jam. Bahkan ada dong salah satu founder yang diwawancarain 8 jam. 8 jam. Siapa kira-kira Farah itu? di Baten Rilemba itu orangnya tuh. Karena dia emang doyan ngomong penyiar soalnya. Bawel ye. Bawel banget. 8 jam dan jadinya cuma berapa halaman? 8 jam. Akhirnya susah banget ngedit dia karena ceritanya panjang. Iya, semua punya babak sendiri kayaknya. Jadi, Lu capek banget ya transkripnya berarti. iya, jadi waktu itu Narasumber yang ini. saya kebetulan ada tim transkrip Oh, ya. ada. Setelah interview nggak mungkin, apalagi yang 8 jam kayak itu nggak mungkin banget saya kerjain sendiri ya. Nah, yang kebagian transkrip wawancara dia, aduh, siap. Mbak ini kayak saya harus kasih ekstra gitu. Biasanya satu orang yang segini nih gara-gara dia lama banget. Nggak ada yang, tapi yang pasti justru wawancara di berbagai tempat itu membuktikan bahwa ini ibu-ibu punya berbagai aktivitas. Mereka punya peran dan tanggung jawabnya sendiri untuk mengurus keluarga dan anak, tapi mereka punya tanggung jawab di kantor untuk bekerja, tapi mereka masih mau ngurusin masalah orang lain, masih mau peduli ngurusin istilahnya payudara orang lain gitu kan. Nyusuin sendiri aja udah drama tersendiri gitu kan. Ternyata mereka masih mau untuk memberikan dukungan, masih mau memberikan solusi gitu. Buat saya itu luar biasa banget. Jadi buku ini rilis di toko buku kira-kira kapan, Bu? Sudah, tadi sih ketemu Mas Eko dari penerbit Buah Hati. Kemarin Tadi ya ada Mas, Mas Eko sudah di ada situ. di, Oh iya, Mas Eko. kemarin sudah ada di Pondok Indah Mall ya, dan juga di Matraman. Dan minggu besok ya. Hari Senin akan ada di seluruh Indonesia. Oke, Gitu. baiklah. Dan keuntungan penjualan buku Boleh ini. tepuk tangan aja, boleh, iya. boleh. Semoga Boleh, bukunya bestseller ya kan, Amin. karena bakal memberikan banyak manfaat Yap. buat ibu-ibu di seluruh Indonesia. Udah cetakan cetakan kedua. Belum. Udah cetakan kedua. Enggak, karena cetakan pertamanya burem. Cetakan kedua ulang. Ini maaf ya yang ngomong dari IRF. Tunggu di rekayasa pasti cetakan pertama cuma 2 pieces ya, biar langsung cetak lagi. Udah Jadi- cetakan kedua. Udah Oke. cetakan kedua, jadi kemarin pre-order Wow. itu ternyata sampai 1.100. Oh, ada pre-order. Ada Oh, pre-order. Kalau gitu saya nanti buku berikutnya nulis soal Aimi aja deh. Nah, Belum apa-apa udah laku ya. bener. Buku lu kemarin laku nggak? Nggak tahu tuh, belum ada laporan. Laku lah, ada di bestseller itu Oh, kok. buku gue sih laku. Di ya. deretan. Ihi. Oke. Ngenes ya. Kita Ini- mau, ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita panggil ibu-ibu yang lain untuk ngobrol sedikit bareng kita? Oke. Sebenarnya pokoknya intinya buku ini bisa jadi hadiah untuk barangkali Bapak Ibu ada yang punya menantu, calon menantu, anak yang sedang hamil. Bagus banget, bukan karena saya penulisnya ya, tapi saya cuma mau sharing bahwa banyak sekali inspirasi dan semangat yang diberikan oleh para founder Aimi dalam buku ini, dan buat saya mereka-mereka itu adalah orang yang berani mengubah keadaan.
Zaman dulu kita begitu anak melahirkan orang akan tanya susunya apa, tapi sekarang orang akan bertanyanya adalah menyusui kan? Yeay, tepuk tangan dong, itu baru penting. Susunya apa? Gini. Susah memang kalau sama dia emang agak susah sih. Iya kan susunya apa? Susu formulanya maksudnya Leh, susu kalengnya. Iya, dan jadi formula tuh bukan susu kan harusnya kan? Kalau di film-film di luar negeri kan nggak pernah nyebut milk formula, disebutnya formula aja. Kalau di sini disebutnya susu ada formula. susu ya. Itu iya. menurut saya menyesatkan ya, karena orang taunya oh susu gitu. Padahal bukan susu. Padahal bukan susu. Kalau di luar negeri di film Walking Dead aja nyebutnya formula. Aha. Bukan, nggak pernah disebut itu susu formula. Jadi orang tahu bahwa itu bukan susu. Kalau di Indonesia kan jadi seakan-akan diwakili bahwa oh sama aja susu, padahal bukan formula gitu. Kayak mobil balap formula. Oh, keren ya. Aduh. Keren. Iya, yang pasti mau ngucapin terima kasih banget buat Mbak Mia dan juga Mbak Nia dan juga Mbak Diba yang udah memberikan kepercayaan karena walaupun saya volunteer tapi kepercayaan ini berarti banget ya dan yang Volunteer pasti, ya berarti nggak dapat royalti loh ya. volunteer tapi tetap dibayar profesional loh Curang. sama ini. Mana ada volunteer dibayar tapi- profesional, itu namanya bukan Rela. volunteer. tapi ada satu, Relawan. dengerin. Tapi setiap penjualan buku ini akan digunakan untuk kepentingan edukasi menyusui Yeah, Aini. Jadi, harus dong. belilah Harus. buku ini ya. Iya. Iya, Oke. dan dari 22 cerita ini itu kira-kira sudah mewakili berbagai macam kasus yang biasa ditemui ibu-ibu ya. Tentu saja kalau mewakili semua enggak, tapi paling enggak basic breastfeedingnya ada di sana. Bagaimana kemudian buku ini juga dilampiri dengan cerita dari, dengan kotak konselor. Jadi misalkan Ernest bingung puting, nah nanti ada penjelasan. Gue nggak bingung sih sama puting gue. Tahu-tahu nanti ada penjelasan di sebelahnya, di akhirnya. Bingung puting itu apa sih, kondisi Oke. seperti apa sih gitu. Kemudian cara mengatasi payudara bengkak pada ibu menyusui itu seperti apa. Jadi ada semacam solusi yang kami berikan. Bingung puting itu bingung kalau melihat puting harus diapain nih. Apalagi Aku puting orang lain. bingung. Diapain ya kalau kelihatan gini. Jadi bersama-sama, jadi untuk tadi saya dapat pertanyaan bagaimana caranya untuk menghadapi kampanye susu formula. Buat saya sebenarnya ASI itu bisa jauh lebih hebat karena 22 orang aja, ini satu yang lebih hebat lagi, 22 orang ini mampu mentransfer dan mendelegasikan semangatnya kepada volunteer lainnya di seluruh Indonesia. Jadi mereka tuh benar-benar yang tadi Soleh bilang, Iya. militansinya dan sebagian yang di sini juga adalah para member dan juga para volunteer dari AIMI gitu dan Aktivis lah ya, aktivis ya. aktivis gitu. Tapi nggak member get member kan, sekali lagi. Bukan MLM lah ya, bukan. Jadi mereka yang terus serta membesarkan AIMI dan terus mengedukasi. Jadi kalau lewat Twitter 24 jam tuh AIMI kok ada terus ya, pagi, siang, sore. Itu mereka membuat schedule tersendiri Iya. untuk nge-tweet dan itu menurut saya dilakukan hanya orang-orang yang profesional yang Iya bisa dong. melakukan itu ya. Yang Gitu. schedule tweet yang paling sering adalah membuka tweet longer sangat memakan waktu. Itu sering banget itu gue lihat. Namanya juga ibu-ibu kan. Ibu-ibu kan nggak bisa berhenti ngomong. Buka tweet longer sangat makan waktu. Iya. Boleh kasih tepuk Iya, tangan boleh kasih mungkin? tepuk Boleh tangan tepuk tangan teman-teman dulu semua untuk 22 orang, sebagian dari 22 orang. Pendiri. Founder AIMI yang sudah 6 tahun, sedikit demi sedikit memprovokasi ibu-ibu di seluruh Indonesia untuk kesehatan dan kebahagiaan keluarga. Ya. Oke, terima kasih Iya. Mas Dodo dari Kompas TV yang udah bikin videonya karena soundnya jelek banget karena dibikin dengan kamera terbatas. Baik, mungkin itu aja dari saya. Ya, Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Adenita. Thank you. Semoga Terima kasih. lancar. Iya. Nih, HP-nya jangan ditinggal, nanti Twitternya dibajak sama Soleh. Adenita cebol. dan putrinya mengenakan baju rancangan sendiri. Silakan cari Catwalk. Twitter ya. Oke. Oke, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan 3 orang ibu lah. Ini ibu-ibu ini mewakili berbagai macam latar belakang. Yang pertama ini Betul. ada kan salah satu apa ya namanya ya paradigma bahwa kalau ASI itu susah kalau udah Cuma kerja. buat ibu rumah tangga gitu. Kalau ibu bekerja pasti susah gitu. Ah. Apa iya benar seperti itu ya kan? Kita akan dengerin ini perwakilan dari Working Mom. Ada Mbak Yeye. Mbak Yeye mana? Mbak Yeye. Ayo Mbak, mari Mbak. Mbak Yeye ini nama panjangnya Lalala Yeye ya. Bukan. Itu dahsyat. Sering Leh. diteriakan sama ABG-ABG di TV pagi. Iya. Oh iya. Oh. Ya, Silakan, Mbak Yeye. Mbak Yeye. Sini duduk. Dadah gitu. Ye, pasti gitu ya. Dia pasti yang kalau semangat terus. Iya. Apa kabar?
Halo Mbak Ye, silakan duduk. Dan juga mewakili, ini working mom, sekarang mewakili single mom. Nah, ini juga pasti perjuangannya juga tidak Berat. kalah menantang ya kan. Ada Mbak Diba, silakan Mbak Diba. Iya, iya, Ini yang tadi Oke. ngobrol 8 jam wawancara. iya. Jadi yang Kami mau makan ingatkan- siang, mau ke toilet, mau ada urusan mending sekarang. Kami ingatkan Karena ini wawancara agak ini. lama sesi kali ini ya. Kami ingatkan Mbak Diba kalau ditanya jawabnya pendek-pendek. Oke. Dan yang berikutnya ini salah seorang founder ya. Kita panggil Mbak Vanina Andini. Mbak Nina. Mbak Nina, ada mikrofon satu lagi nggak ya? Kasihan nih Mbak Nina nggak kebagian. Atau Mbak Diba nggak usah kita Apa kasih kabar? mic ya daripada. Iya. Oke, mic-nya sharing aja ya. Jadi gimana Mbak Yeye? Kan bener ya tadi kalau dibilang kan banyak yang berpendapat bahwa ya aku kan Bekerja kerja kan susah Iya, gitu loh. betul. Iya bener. Jadi zaman Ngalamin saya gimana itu tuh, Mbak Ye, masih belum pengalamannya? seheroik sekarang ya. Heroik. Sekarang anakku udah 7 tahun, jadi aku 7 tahun yang lalu menyusui. Itu masih belum banyak informasi kayak sekarang. Bahkan belum ada AIMI. Sudah. Sudah ada? Sudah. 7 ya pas ya. Ya, oke. Kita kan 6 tahun. Ya itu tantangannya informasi belum banyak. Terus gadget menyusui itu nggak ada loh Ernest. Zaman dulu Benar. masih yang kalau sekarang kan udah Benar, segala oh, itu macam. penting. Online modelnya penting lucu-lucu, banget loh Benar itu. ya. tuh. Online Sis banyak gitu ya. itu membantu sekali ya. Iya kan? Ya bukan hanya itu, maksudnya pada saat menyusui kan ibu-ibu sekarang bisa sambil twitteran, bisa sambil petan. Nah dulu Mbak ya iya, sambil itu ngapain juga. ngisi TTS atau ngapain? Yang gambar cewek-cewek seksi gitu loh. Enggak, tapi serius. Main dakon gitu kan. Sambil, Iya, aduh itu apa? Main congklak. Iya. Ya dulu pasti tantangannya lebih berat karena orang kan juga sekarang berkat Aimi juga kan apa ya awareness tentang Iya, ASI betul. dukungan juga Iya. lebih luas dulu Aku pasti dulu lebih di berat. kantor masih menyusuinya tuh di musola, pojokan musola gitu. Mompa. Jadi setiap begitu datang mompa dulu tuh sebelum mulai kerja, mojok dulu di musola kantor. Habis itu nanti pokoknya itu tempat favorit lah, pojok favoritku untuk itu. Udah gitu aku kan naik angkutan umum ya, naik Transjakarta. Jadi menenteng-nenteng lah itu. Zaman dulu kan masih gede-gede banget gitu. Emang 7 tahun lalu udah ada Transjakarta ya? Udah. dong. Udah ya? 2004 juga udah Berasa. ada. Nah itu tantangannya. Tapi sekarang aku ngelihat juga banyak ibu-ibu yang di kereta, karena sekarang udah berubah nih aku naik kereta kan. Masih banyak juga yang nenteng-nenteng, terus dia gini, aduh ayo dong, sepenuh itu ya kereta, aku masuk dulu dong, ini mau bawa ASI untuk anakku gitu. Itu Heroik itu tadi rasanya, ya, heroik itu sedih tadi banget. ya. Keren. Dan orang sekarang udah mulai menerima ya, maksudnya udah terbiasa melihat ibu-ibu bawa ASI Iya, bawa perahan. termos, Kalau zaman dulu tentengan mungkin, gitu. Zaman ngapain dulu, bawa-bawa dikirain jualan es gitu ya. cuti 3 bulan terus bagaimana tuh misalnya dari cuti kan dulu waktu belum banyak informasi gimana Cuti dapetin? bekerja dulu Iya, Mbak ya? iya cuti 3 bulan biasa, terus ya karena aku udah punya informasi dari browsing, dari berteman sama Nina, sama Nia gitu ya. Jadi tahu gimana harus memompa, harus menyimpan. Zaman dulu kantorku nggak ada kulkas yang untuk sendiri gitu lagi ya. Jadi mesti bawa-bawa cooler sendiri gitu kan. Dan pandangan orang-orang kantor juga aneh. Aduh nih orang ngapain dia kok mompa berisik gitu kan. Dikit-dikit keluar dari kubikel. Ngok, Lo kata mau pakai wasel. medela otomatis ngok. Nah, Nggak ada yang zaman tahu. dulu masih aneh kayak gitu. Iya. gitu. Emang bayangin sekarang aja orang mungkin belum sepenuhnya ngelihat orang mompa di tempat kerja aja, Iya. mungkin agak aneh, apalagi 7 tahun yang lalu 7 ya, tahun lalu. luar biasa. Tapi kan kayaknya salah satu hal yang suka dibahas nih ke Mbak Diba ya, salah satu hal yang suka dibahas adalah pentingnya dukungan keluarga, terutama Iya. suami gitu konteksnya. Nah ya ini sekarang single mom, nah kalau untuk single mom perjuangannya kayak gimana Mbak Diba tuh? Nih, kirain mati. Udah keburu dendam sama gue 8 tahun. Sabotase. Matiin lama. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Perjuangannya kan kalau Tanpa dukungan suami gimana? gitu loh. Bukan dukungan ayah ASI yang lain ya? Oh, suami orang yang mendukung ternyata, Nggak Le. boleh. Tuh ayah Asi ada yang mau mendukung Nggak, jadi Freelance, waktu- suami freelance. Ya, jadi waktu itu sih waktu RJ anak saya umur 1,5 tahun, saya mengalami perpisahan. Sebetulnya orang tua saya sih waktu itu berada di sana yang mendukung. Masih ASI every waktu umur step. 1,5 tahun itu? Masih, kan Masih. RJ saya susui 2 tahun 8 bulan. Waktu itu RJ dari anak yang lumayan tenang,
kalem gitu langsung jadi rewel sekali gitu. Karena mungkin hati ibunya galau kali ya saat itu gitu. Tapi ada orang tua saya dan ada kakak saya yang waktu itu jadi peer. Jadi kakak saya waktu itu hampir berbarengan, cuma beda anaknya sama Ardi cuma beda 2 bulan. Jadi kita waktu itu aku waktu itu lebih banyak cerita sama dia supaya bisa ngeluarin unek-unek. Ya sudah, berjalan aja sih menyusuinya gitu. Walaupun memang akhirnya itu tadi anakku lumayan jadi rewel gitu. Gitu. Karena proses itu tadi ya, karena terjadi ya kegalauan ibu pasti kan nular ya selama intimate itu kan pasti. Iyalah, dia kan juga moodnya bisa nular, dengar merasakan ya. detak jantung kita, perasaan kita gitu. Cuman yang satu yang ingin saya bagi sama di dalam buku ini juga Adenita menulis dengan cantik sekali bahwa menyusui menyelamatkan saya, menyelamatkan ibu gitu. Waktu kita lagi ya saya waktu itu dalam tahapan yang luar biasa ya, musibah gitu. Menyusui salah satu yang betul-betul bisa membuat saya tenang. Jadi ketika tidur, ketika lagi di rumah, jadi benar-benar kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, ada anak saya di sana yang membutuhkan saya, yang memerlukan saya. Reason to keep fighting iya, gitu ya, Mbak gitu. Diba ya. Dan betul-betul membuat saya akhirnya bisa kembali lagi berpikir nalar positif gitu ya, dijauhin semua yang negatif. Dan akhirnya ya benar-benar kalau ada jargon breastfeeding save my life, it's truly my Literally, jargon. ya. Literally my jargon sekarang. Boleh beri tepuk tangan dulu. Luar biasa. Untuk Diba. Cerita ini Nggak pakai air mata, nggak pakai air mata. Oh iya, kali kasih. Kalau Mbak Nina, bisa cerita nggak Mbak Nina, gimana awalnya dari dulu kumpul-kumpul sampai sadar kok ini tiba-tiba kita banyak yang teman-teman yang sevisi dan senasib gitu? Jadi waktu itu menariknya sih memang tahun 2006 ya. Jadi anak kami yang pertama memang hampir seumur dengan yang lebih paling tua anaknya Nia yang pertama. Jadi saya mengalami kesulitan sekali menyusui. Jadi waktu itu payudara bengkak. Bayangin ya udah dibantuin suami saya pumping, udah dibantuin Medela itu nggak keluar. Nah terus kemudian sayang dokter Utami Rusli nggak ada gitu ya. Udah datang ya? Jadi dokter Utami Rusli, she was really my savior gitu ya, benar-benar my angel. Saya ketemu beliau dan diajarkanlah macam-macam gitu. Terus dia bilang gitu, kenapa nggak cari pertolongan? Saya bilang kan susah sekali. Ya nggak ada gadget dulu mah, belum ada BlackBerry dan sebagainya kan susah sekali gitu baru melahirkan. Yang paling canggih itu adalah SMS-an sama Nia waktu itu. Setelah saya masuk kerja tadi yang dibilang Mbak Yeye, kok susah sekali gitu, atasan saya laki gitu kan. Saya mau pumping gitu ya, izin-izin dan sebagainya, terus kayaknya kita perlu deh bikin komunitas. Dari mana mulainya? Udah bikin milis dulu gitu kan. Jadi kalau sekarang milis ASI for Baby sering ditolak-tolakin gitu ya, kalau misalnya nggak sesuai alasannya untuk gabung. Dulu itu kita yang harus begging-begging ya Mbak Yeye. Benar. Kita nyebar-nyebar ke teman-teman sekantor, ada yang bilang emang problem nyusuin nggak ada masalah tuh gitu. Padahal mungkin dia aja nggak mau terbuka gitu. Sampai terus akhirnya sekarang udah ribuan membernya, ya gitu. Awalnya dari kesulitan, benar kok, benar-benar dari kesulitan. Iya, memang berarti, tapi kan begitu, apakah pada saat itu sudah terbuka, kapan sih mulai sadar bahwa ternyata yang care dan mau benar-benar support itu ternyata banyak gitu, buat you guys are not alone gitu. Pada saat mulai membangun milis itu ya, mulai terasa ya kayak gitu, bahwa ternyata banyak orang di luar sana juga punya sense of caring yang sama gitu ya. Jadi mulai milis itu bergulir gitu kan sebenarnya dari mulut ke mulut ya, banyak dari mulut ke mulut. Teman kantor saya, teman kantor Mbak Yeye, teman-temannya Nia itu benar-benar dari mulut ke mulut. Terus setelah janjian lah waktu itu ya kita di salah satu mall di Jakarta, bertiga kopdar gitu ya. Itu pasti gibah itu mas. Aduh, ini hal pertama yang dibahas, berat badan anak lo berapa? Wah, mulai kompetitif. Anak lo sekolah di mana? Sekolahan murah gitu ya. Anak lu udah bisa jalan. Anak gua koprol. Oke. Karena topik favorit ibu-ibu yang menyusui itu berat badan anakmu berapa gitu. Pembanding-bandingkan karena khawatir kan. Sebenarnya membanding-bandingin gitu di satu sisi bisa agak menciutkan pede juga gak sih? Iya gak sih Mbak Yeye? Kadang-kadang juga. Ya, kalau anak kita kayak kesannya inferior gitu dibanding yang lain. Enggak cuma anaknya ya, ibunya. Lo merah berapa mili gitu. Jadi sekarang yang terjadi di kantor saya tuh kayak gitu. Ada kantor saya sekarang di lantai 6 tuh ya, ruang menyusui. Juga gitu. Gila ya, lo kok banyak banget sih ini. Gua itu kejam sekali tuh Mbak. Itu lantai 6 ya? Kalau ada jendelanya lantai 6 itu. Jorokin aja. Sadis amat sih sama anak lomba-lomba gembok-gembokan, sama ibu lomba kurus-kurusan. Oh iya betul. Iya kan? Betul.
Tapi emang nggak balik modal sih. Istri saya hamil nambah 20 kilo, pas keluar cuman berkurang 8. Ini yang 12. Kecuali Curang. Krisdayanti. Oh, Krisdayanti nggak tahu kemana perginya lemak itu, cepat banget ya. Oh. Atau karena di Timor Leste itu menderita kali ya. Cepat banget dong, ngelahirin tiba-tiba langsing lah gitu. Jangan lah. Itu ada metodenya memang. Tapi ya kayak gitu, maksudnya ini tadi yang menarik adalah tadi Mbak Aya sempat menyebut kata heroik ya. Heroik gitu, bahwa yang tadinya memberikan ASI itu ada mungkin kalau zaman dulu orang menganggapnya sesuatu yang natural gitu. Di tengah gempuran berbagai macam susu formula justru jadi sesuatu yang ya heroik itu tadi, bahwa gue mau bersusah payah demi anak gue mendapatkan yang terbaik ya, mulai gesernya kayak gitu jadinya Mbak. Iya, karena tidak ada satupun ibu sebenarnya yang tidak mau menyusui. Tidak ada satupun ibu di dunia ini yang tidak mau menyusui. Hanya jadi kemauan ada, keinginan ada, tapi apakah mampu atau tidak itu. Makanya kita sebagai seorang ibu menyusui dan orang tua gitu, sebagai orang tua ya meng-create, jadi membuat lingkungan di sekitar kita dari mulai suami, keluarga, kerja, semua lingkungan mendukung gitu. Akhirnya bisa mau dan mampu gitu. Akhirnya mampu. Karena kan pasti ada apa ya namanya, kan kita sebagai orang tua, ayah aja punya merasakan itu, apalagi ibu gitu. Kalau langsung dijudge gitu kan pasti gitu sih gitu. Ya paling kalau kita kan sebagai konselor menyusui paling oh baik, jadi dengerin aja gitu. Nggak, kita intinya nggak mau ngejudging sih, nggak mau ngejudging. At the end of the day itu pilihan orang tuanya. Kita sudah memberitahukan ini manfaat menyusui, ini kerugian susu formula, dua hal yang berbeda. Jadi silahkan at the end of the day orang tuanya lah yang memutuskan pemberian yang terbaik buat anaknya gitu sih. Kita hanya mengupayakan. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk mereka ketiga mau perwakilan Aimi ya. Oke. Dan karena Dokter Utami sudah datang, hadir, kita oke. gantian Oke, sesinya. terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Boleh. Mbak Yeye, Mbak Diba dan Mbak Nina. Terima kasih, thank you. Ya. Thank you.